Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas sehari-hari ibu rumah tangga. Ini aku awali setelah pas suami berangkat kerja ya. Seperti biasa ini aku mau nyuci ya teman-teman, udah banyak banget. Yang sebelumnya itu udah aku cuci, nah ini aku sampai berkali-kali ngeringin gitu. Kebetulan di sini tuh di Bogor udah berhari-hari hujan, apalagi kemarin itu seharian gak ada panas sama sekali. Dan dari malam sampai malam itu hujan terus. Nah, di sini aku tinggal ngeringin 2 kali lagi ya, teman-teman. Nah, ini cucian aku banyak banget. Tapi alhamdulillah nih di pagi harinya cuaca ini cerah banget. Padahal tadi pas suami berangkat kerja itu masih gemercik gitu ya. Masih gerimis, tapi alhamdulillah nih nggak lama kemudian langsung terang benderang kayak gini. Tapi biasanya nanti tuh pas siang hari itu tuh langsung tiba-tiba nggak ada permisi langsung hujan banyak banget. Makanya nih dimanfaatin aja mumpung lagi panas. Kebetulan kemarin tuh aku juga nyuci banyak banget, tapi ini tuh belum kering-kering karena 2 hari itu hujan terus. Jadi ini mumpung panas langsung aku gantung-gantung aja. Pokoknya jangan salvok ya sama keadaan di depan rumah ini bergantungan olap-olap, maklum ya. Karena aku kan gak tinggal sendiri, banyakan gitu. Jadi kalau agak berantakan-berantakan ya harap dimaklum ya teman-teman. Oke, ini dia ya penampakan depan rumah yang udah kayak pasar kaget aja nih, banyak banget cucian. Tetangga aku pun nyuci di jemurnya itu di depan rumah, jadinya malah banyak kayak gini ya. Dan ini cucian aku yang mau dijemur. Oke, biar cepat kita skip aja ya. Setelah selesai ngejemur, aku langsung beresin kamar. Jangan gagal fokus ya, tadi celana aku itu ngebalik, aku tuh nggak kerasa banget. Karena sebelum aku ngejemur, itu tuh tadi kan aku tuh nyuci dulu ya di kamar mandi pakaian Aura. Pastinya itu celana itu aku lilit, ternyata nggak sampai semua gitu ya di kebawahinnya. Malah pas edit aku baru sadar ternyata itu celana ngeliting, Masya Allah. Gak ada rapi-rapinya banget ya teman-teman. Harap dimaklum ya. Biasanya aku tuh kalau nyuci, nggak semua di mesin cuci, jadi sebagian itu aku rendam seperti baju Naura. Karena kan kalau misalkan anak-anak itu suka kotor gitu ya, makanya kalau dipakai mesin cuci kan nggak dapet kotorannya. Makanya suka aku rendam, terus aku sikat manual. Dan biasanya kalau untuk dalaman juga aku rendam biasa ya, jadi aku nyucinya tuh 2 kali, di mesin cuci sama nyuci di kamar mandi gitu. Tapi untungnya aku nyucinya nggak setiap hari sih ya, jadinya nggak terlalu capek. Paling 2 atau 3 hari aja. Oke, ini aku lanjut lagi ganti spraynya karena ini udah gatel banget. Sebenarnya aku kemarin sih pengen ganti spray, cuman kemarin kan seharian itu dari pagi sampai pagi lagi itu hujan, gemercik terus. Jadi bawaannya mager aja gitu ya. Mending rebahan gitu. Bahkan seharian itu kemarin atau aku di rumah gitu ya teman-teman, karena enak aja gitu ya. Diam di kasur gitu, rebahan dingin-dingin, Masya Allah. Jadi waktunya nih mumpung lagi terang benerang, aku mau ganti spray. Tapi berhubung jemuran itu udah penuh, si spraynya nggak aku cuci sekarang ya teman-teman, mungkin nanti mau aku cucinya. Nunggu tempatnya ada aja dulu ya. Karena kan cucian juga udah banyak, pasti juga tersisaan itu malah makin banyak. Oke, ini aku ganti spraynya, dicepetin aja ya. Ini untuk sarung bantal, sarung gulingnya udah aku pasang dan sekarang tinggal ditata-tata aja. Pokoknya kalau misalkan udah ganti spray itu berasa punya kamar baru, suasana baru, nyaman banget ya teman-teman. Pasti pada setuju ya teman-teman juga di rumah kayak gitu. Oke, udah selesai ya bagian kamar kayak gini aja. Oke, lanjut sekarang beralih ke dapur. Sebenarnya aku udah ngepel juga ya, udah nyapu. Terus lanjut beresin kasur. Nah, ini aku simpan di sini aja ya di mesin cuci biar nanti itu ingat pas mau nyuci, cuci untuk spraynya dulu. Oke, kali ini tuh aku mau masak ya teman-teman. Menunya yaitu udang. Ini tuh baru aku olah setelah sekian lama food prep ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini tuh masih segar. Jadi nanti tuh mau aku masakin udang buat makan Naura. Selain itu untuk sayurnya sendiri, ini tuh ada pokcoy umi aku yang beli. Sekarang ini tuh mau aku olah. Kebetulan hari ini tuh umi apa aku tuh ke rumah sakit. Jadi ini tuh aku di rumah sendirian. Beres-beres sendiri, masak sendiri, makan sendiri.
Kadang kayak gitu ya, kalau di rumah nggak ada siapa-siapa ya udah sendirian. Tapi enaknya kalau misalkan lagi ada itu tuh rame ya teman-teman. Jadi ini aku bersihin dulu untuk si pokcoynya sendiri. Dan itu mau aku sayur gitu sama tahu ya teman-teman, simple aja. Dan alhamdulillah Naura tuh suka, selain misalkan sama pokcoy, biasanya tuh sama toge sama tahu gitu ya ditumis. Terus diairin gitu, disayur lah pokoknya. Dan Naura itu suka, alhamdulillah. Akhir-akhir ini Naura udah mulai banyak ya makannya. Maksudnya makan macam-macam makanan gitu. Kalau Kak Dori dulu tuh susah banget, tipe yang susah makan itu baru sekarang-karang aja. Nah ini aku udah selesai buat bersihin untuk si pokcoynya. Kalau untuk bersihin pokcoy ya aku kayak gitu aja sih ya. Dipotong bonggolnya terus dibersihin seperti biasa. Nah ini tadi aku sempat elap-elap. Padahal percuma ya, ini tuh aku mau potong-potong si tahunya lagi. Jadi ya ini pasti basah lagi, tapi nggak apa-apa. Nah ini sini aku beli tahu satu bungkus, ini tuh nggak semua aku olah karena terlalu banyak. Pokoknya setengah aja nih seperlunya aku buat. Karena kalau terlalu banyak itu tuh suka nggak habis gitu dan malah jadi mubazir. Oke nih waktunya aku mau persiapin yang lainnya. Tapi sebelum itu aku mau bersihin dulu untuk si toples garam ini tuh tadi aku udah cuci ya karena udah habis gitu. Biasanya tuh aku sebelum masak kalau misalkan dapur berantakan itu tuh suka aku rapihin dulu ya teman-teman. Apalagi kalau buat video pasti tuh aku lap-lap dulu lah, beres-beres dulu lah. Jadi kadang nggak segampang yang dilihat gitu ya teman-teman, tapi aku enjoy sih ngejalaninnya, ya bahagialah ya teman-teman, walaupun kelihatannya misalkan dijalaninya itu capek, tapi kalau kita senang ya alhamdulillah gitu ya. Oke ini untuk wajahnya sendiri kita panasin dulu ya. Kebetulan untuk minyaknya sendiri ini tuh udah habis, jadi itu aku udah potong ya minyak yang kedua ya udah 2 liter itu udah habis ya pertengahan bulan dan ini tuh lanjut aku mau refill lagi. Biasanya tuh aku jarang refill sini ya karena kan di sini tuh jarang habisnya karena biasanya buat numis-numis aja. Oh iya, tadi tuh sebenarnya aku tuh mau refill garam. Setelah aku udah elap-elap, ternyata garamnya tuh habis, gak ada stoknya. Ya udah deh, itu aku simpan aja dengan kosong kayak gitu. Ya rencananya refill-refill, ternyata malah nggak ada. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Refill si minyak aja kayak gini. Kalau untuk goreng-gorengan yang banyak minyak, itu aku masukin ke botol yang 2 liter ya teman-teman biar nggak cepet habis aja. Nah di sini aku lanjut buat goreng si tahunya dulu. Biasanya kalau aku mau bikin sayur ada tahunya, itu tuh aku pasti tahunya digoreng dulu ya teman-teman. Biar nggak pecah gitu. Ini aku gorengnya nggak sampai kering banget sih ya. Kalau kering nanti susah dimakannya kalau Naura. Makanya nih aku biar agak kering sedikit aja langsung diangkat. Nah ini udah selesai ya, langsung aja aku angkat. Ini nggak banyak-banyak aku gorengnya. Ini kemarin tuh aku potong berapa biji? 6 biji kalau nggak salah, jadi segini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, waktu nonton video aku lagi pada ngapain nih? Hari ini udah pada masak belum nih? Boleh ya share-share di kolom komentar. Oke, untuk si tahunya udah selesai. Sekarang waktunya aku siapin bumbu-bumbu buat masak ataupun buat numisnya. Karena aku tadi sengaja nungguin untuk si goreng tahunya, takutnya itu nanti terlalu garing ataupun nanti malah gosong ya, karena aku tinggal buat persiapin bahan-bahan masakan yang lainnya. Dan untuk sayur pokcoynya sendiri ini nggak semua aku potong karena terlalu banyak banget, jadi ya setengahnya aja nih aku potong. Nanti tuh bagian bungunya mau aku tumis duluan karena kan bagian bungunya itu suka keras, aku maunya itu agak lembek. Kalau nanti pas disiram air itu tuh gak terlalu lama gitu ya, biar si hijau-hijaunya ini tuh gak lembek alias gak layu gitu, gak berubah warna. Oke ini juga aku udah nyuci buat bawang-bawangan. Di sini tuh untuk daun bawangnya aku nggak punya lagi, ternyata tinggal bagian ujungnya aja ya, bagian batangnya gitu, tapi nggak apa-apa nih aku potong-potong aja kayak gini. Mungkin nanti sedikit aja aku pakainya. Di sini juga aku pakai bawang putih 4 siung, ini tuh buat 2 menu masakan aku ya, untuk udang sama sayur pakcoynya. Kalau yang buat udangnya ini aku gerus aja ya pakai parutan keju. Ini aku terinspirasi kemarin ngeliat Bunda Yunita pakai parutan keju juga bisa ya ternyata.
Aku kira harus ada yang buat parutan buat bawang putih itu loh teman-teman, cuman kan aku nggak punya, jadi biasanya itu aku dicincang-cincang aja, ternyata pakai parutan keju pun bisa ya teman-teman. Masya Allah, aku baru kepikiran ya. Kadang gitu ya, kalau nonton video teman-teman bisa dapat inspirasi juga ya ternyata. Oke, di sini untuk bawang bombay-nya aku pakai setengah aja. Karena udangnya juga kan sedikit, jadi nih aku pakai bawang bombay-nya sedikit aja. Lagian kalau anak aku tuh bawang bombay-nya pasti nggak dimakan ya, ini tuh buat aku aja. Kalau aku sendiri sih suka ya, kalau daun bawang itu ditumis gitu, pokoknya enak deh. Oke, ini aku masak dulu. Yang pertama buat si tumis pokcay sama tahunya. Ini untuk bawang putih, bawang merah, sama batang daun bawang itu tuh aku tumis dulu biar harum, baru deh si bunggul daun pokcoynya itu aku duluin tumisnya biar dia itu lebih layu aja gitu ya. Udah digambar tinggal dimasukin tahu sama sisa si daun pokcoynya kalau udah agak layu. Teman-teman juga pasti tahu ya, ataupun ada yang suka sering masak kayak gini, boleh ya share-share gimana nih caranya biar lebih enak. Nah, untuk bumbunya sendiri ini tuh aku pakai 2 sendok kaldu jamur, lada setengah sendok, saus tiram 2 sendok makan, kecap asin kira-kira ya 1 sendok makan. Udah gitu aja, kalau suka asin tinggal ditambahin garam lagi ya. Oke, masakannya simple, udah selesai banget ya. Itu terakhir aku tambahin sama tomatnya ya, biar lebih segar lagi. Oke, kali ini aku mau masak buat si udangnya sendiri. Seperti biasa, kalau masak udang, aku tuh selalu ditumis dulu ya teman-teman. Karena menurut aku lebih enak aja kalau udangnya itu ditumis dulu sebelum si bumbunya sendiri. Jadi rencananya hari ini tuh aku mau buat udang asam manis gitu, cuman nggak pakai asam sih ya, pakai saus tomat aja biar agak asam-asam plus manis-manisnya. Nah, ini aku airin sedikit aja. Untuk bumbunya sendiri, ini tuh aku pakai saus sambal belibi sedikit aja. Saus tomat ini tuh tinggal sedikit-sedikit banget ya yang ada di botol ini, belum aku refill-refill lagi. Sedikit kecap dan sekira-kira 2 sendok makan saus tiram. Udah gitu aja. Dan juga ini sama kaldu jamur ya, 2 sendok kira-kira. Berhubung saus tomatnya kurang, ini aku tambahin lagi di bungkusan ya teman-teman. Udah simple banget kayak gini, tinggal dioseng-oseng tunggu sampai mendidih. Gak lupa ini dimasukin untuk daun bawangnya, sisa-sisa terakhir yang tinggal sedikit banget. Oh, pokoknya ini simple banget, enak banget. Boleh deh teman-teman dicoba ya. Buat inspirasi masakan buat anak-anak. Ini anak aku bisa sih makan, karena memang gak pedes ya teman-teman. Kan cuma pakai saus tomat aja. Oke, ini udah jadi untuk udangnya. Ini cantik banget, menggugah selera banget, jadi pengen buat lagi nih. Sebenarnya waktu aku masak ini ditemani bareng Naura ya, cuman dia itu lagi main air. Oke, ini udah selesai masaknya, aku langsung mandi bareng Naura. Nah, ini dia ya, setelah kita mandi bareng, ini tuh anak aku pengen pakai baju sendiri. Dari pagi tuh sebenarnya beres-beres masak, aku belum mandi ya. Baru sempat mandi setelah aku selesai masaknya. Seperti biasa ini Naura gegayaan ya, Masya Allah. Belum selesai. Oke, ini dia Naura udah rapi ya, tinggal kita makan aja. Tadi sempat kebalik sih ya, pakai dalamannya, cuman udah dirapihin lagi. Mama, mau tahu uang kayak gini lagi dong. Itu berapa itu? 2.000. 2000 tambah 2000 jadi berapa? 4.000. Good. Tas buat apa emang jajannya? Kan itu udah ada. Buat dipegang. Buat dipegang, masukin cecelengan aja. Oke, lanjut, ini waktunya kita makan, tapi Naura pengen sambil makan buah naga.
Biasa ya anak-anak, waktunya makan malah pengen makan yang lain. Tapi nggak apa-apa ya kalau Naura sendiri, kalau diselingin sama makan ataupun nyemil sambil makan nasi itu tuh ngunyahnya cepet. Kalau makan nasi aja itu tuh dijamin bakalan lama banget. Itu ceritanya wadahnya ini belum yang di sini. Ya udah ntar kepenuhan kok jatuh. Pegang. Sambil Naura makan buah naga, di sini tuh aku sambil siangin untuk udangnya sendiri. Karena anak aku nggak bisa ya makan kulit udangnya. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Aku mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun video kurang berkenan. Aku mohon maaf ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapatkan manfaat dari video yang aku buat ini. Terima kasih ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.